Oke, baik. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar? Ya, sehat-sehat ya. Ya, siang, pagi, siang ini ya, sudah tidak pagi lagi. Oke. Pagi menjelang siang. Sudah siang ini jam 11. Iya juga. Oke, baik ya, semua sehat-sehat ya. Baik anak-anak, Bapak harap anak-anak semua tadi sudah menonton video yang Bapak bagikan. Ya, sudah kalian saksikan. Materinya itu pelajaran 3 apa tadi judulnya? Bernyanyilah dengan apa? Dengan gendang, dengan apa? Dengan kayu atau dengan mic begitu atau dengan apa? Judulnya bernyanyilah dengan rohmu dan akal budimu. Wah, ketahuan ini enggak benar-benar nyimak ini. Ini. ya. Kita belajar tentang bernyanyilah dengan rohmu dan akal budimu. Nah, habis ini disimak lagi ya. Nggak usah langsung, sudah selesai belajarnya, sudah selesai langsung letakin semua. Dibuka lagi. Ya, kalau perlu YouTube-nya buka lagi. Putar lagi. Wah, enak aja YouTube-nya Pak Tangkas tonton terus. Loh, bukan masalah enak nggak enak. Ini supaya kalian menonton, dapat belajar dengan baik. Ya. Oke, baik. Ya, materinya ini, ya, ingat ya, bernyanyilah dengan rohmu dan akal budimu. Sebentar. Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, pertanyaannya, gimana ini bernyanyi dengan roh dengan akal budi? Wah, ini bagaimana ya? Nah, kita akan belajar. Nah, itu dia. Sudah subscribe, like, dan sebagainya. Jangan lupa. Baik. Kita sudah belajar dari Kidung Jemaat nomor 299 dan berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah nyanyikan ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan sama-sama. Di dalam pertemuan pertama dan kedua, atau pelajaran pertama dan kedua, kita sudah belajar tentang ibadah dan unsur di dalam ibadah. Nah, sekarang kita akan belajar salah satu unsur yang terdapat di dalam ibadah. Unsur yang paling banyak kita temukan di dalam ibadah itu apa tadi? Nyanyian. Betul anak-anak ya, unsur yang paling banyak kita temukan di dalam ibadah itu adalah nyanyian. Nah, di sini ada satu surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Demikian bunyinya. Nah, sudah dibaca ya. Jadi suaranya di-mute. Suaranya di-mute. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akalku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi Paulus bilang begini, aku akan bernyanyi dengan rohku dan juga akan bernyanyi dengan budiku. Wah, ini adalah suatu teguran kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena begini anak-anak, jemaat di Korintus ini ya, mereka adalah jemaat yang tergolong rohani. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, kita lihat bahwa jemaat Korintus ini ya, mereka adalah
jemaat yang sangat hebat di dalam beribadah. Maka oleh karena itu Paulus mengingatkan mereka, walaupun mereka hebat dalam beribadah, tetapi mereka ternyata tidak pandai menolong, bahkan menghibur orang lain yang membutuhkan. Dan jemaat di Korintus ini, mereka sibuk dengan karunia-karunia rohani. Oh, maksudnya apa itu? Siapa yang tahu? Apa yang mereka ributkan di sana waktu itu? Karunia-karunia apa? Karunia berbahasa roh. Ingat ya, videonya begitu ya. Karunia berbahasa roh. Mereka bernyanyi dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh, yaitu bahasa yang asing yang sebelumnya tidak dipelajari. Nah, menurut Paulus ini bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang utama. Yang utama itu menurut Paulus adalah kalau kita ya dalam seluruh karunia itu kita bermanfaat dan berguna bagi orang lain, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Jadi mereka beribadah dengan bahasa yang aneh-aneh itu tadi, dengan bahasa asing, sehingga bagi Paulus ini dapat mengganggu orang lain. Nah, itu boleh saja, tetapi tidak ada manfaatnya kalau tidak bisa diartikan. Nah, Paulus akhirnya mengajarkan kepada jemaat pada masa itu supaya mereka bernyanyi dengan baik. Bernyanyi di dalam ibadah adalah satu kegiatan ibadah yang di dalamnya kita dapat menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Jadi anak-anak, kita bernyanyi itu bukan karena kita ingin tampil hebat. Pak Paulan, kita bernyanyi itu bukan hendak menunjukkan bahwa kita hebat, kita pandai, ya kita kita merasa paling suaranya paling bagus, suaranya ini paling didengar, bukan. Tetapi ketika kita bernyanyi dalam suatu kebaktian, tujuannya adalah untuk mengagungkan siapa anak-anak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu, kita harus bernyanyi dengan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, disinilah akhirnya Paulus mengatakan seperti ini. Kamu harus bernyanyi dalam ibadah itu, bernyanyilah dengan, apa katanya di sini menurut Paulus? Dan akal budi. Ya, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Ya, dengan roh, apa yang dimaksud dengan roh itu? Ya, bernyanyi di dalam roh itu maksudnya adalah, Immanuel tolong bantu Bapak yang pertama. Apa itu bernyanyi di dalam roh? Bernyanyi dengan kesungguhan hati, itu hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Ya, jadi bernyanyi di dalam roh itu, kita maksudnya yang pertama adalah bernyanyi dengan kesungguhan hati, bukan bernyanyi dengan tidak jelas begitu, ya, dengan bahasa asing yang tidak dipahami, bukan. Maksudnya bernyanyi dalam roh itu kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan terfokus hanya ingin memuliakan Tuhan, tidak ada main-main. Sama seperti waktu misalnya Revalin, Esther, Immanuel, Novrik berdoa. Kan kalau berdoa kan fokus sungguh-sungguh ya. Seperti itulah kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Jadi tertuju hanya kepada Tuhan saja anak-anak. Tidak ada bermain-main. Ya, apalagi senggol temannya, pukul temannya, masa bernyanyi senggol temannya, pukul temannya, lalu apalagi dorong-dorong temannya. Bukan begitu. Gereja gangguin aku berdoa, Pak. Siapa itu? Johan. Aduh. Kapan? Aduh, Johan ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, kita fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, yang kedua, maksud bernyanyi dalam roh itu, tadi sudah disebutkan Pak Guru juga, memusatkan hati
dan pikiran kita sama seperti ketika kita berdoa. Kan nggak ada orang berdoa begini. Nggak ada kan? Semua berdoa begini, fokus gitu. Begitu. Jadi nggak ada berdoa. Ada yang berdoa masih begitu? Oh, nggak ada ya. Atau lagi berdoa begini? Ada yang berdoa begitu? Nah, sudah nggak ada lagi ya, jangan. Jadi semua fokus. Jadi kita bernyanyi itu memang sedang memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu maksudnya bernyanyi di dalam roh, bukan dengan berbahasa yang tidak dimengerti, ya. Selanjutnya, kita diperintahkan oleh Rasul Paulus, ya, seperti yang disampaikan kepada jemaat di Korintus itu, ya, karena ini surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus, anak-anak. Ya, di jemaat Korintus tuh begini, tidak ada tertibnya, mereka beribadah sesuka-sukanya. Ya, jadi terjadi kekacauan. Bayangkan kalau setiap orang nyanyi ngasal, pasti kan kacau ya. Nah, oleh karenanya yang kedua disampaikan oleh Paulus, selain bernyanyi dengan roh, bernyanyilah juga dengan akal budimu. Wah, akal budi ini berarti berbicara tentang pikiran. Yang pertama, Esther, apa nak yang pertama? Yang pertama bernyanyi dengan akal budi itu adalah sudah bersuara saja, sudah bisa bersuara itu nak. Oh, kenapa di-mute lagi? Terjadi masalah lagi. Jaringan. Nofrek, apa yang pertama? Ketika bernyanyi, mengerti syair nyanyian ketika ucapkan. Jadi bernyanyi dengan akal budi itu ketika kita hendak bernyanyi, kita mengerti syair yang kita nyanyikan dan yang akan kita ucapkan. Jadi tidak seperti orang asal omong begitu. Dia nyanyi, tapi nggak tahu artinya dinyanyiin. Kan nggak boleh begitu. Sebagai anak Tuhan yang mau memuji Tuhan harus mengerti syair yang kita nyanyikan atau yang kita ucapkan. Yang kedua, tidak asal bunyi. Paham itu? Maksudnya apa itu? Kira-kira tidak asal bunyi. Siapa yang bisa bantu Pak Guru? Maksudnya apa sih tidak asal bunyi atau tidak asal bersuara? Kira-kira maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana itu? Tidak asal bunyi. Tidak asal bersuara. Bingung kan? Apa ya? Maksudnya bernyanyi tapi tidak tahu liriknya. Tidak tahu liriknya. Oke, boleh. Kalau yang lain menurut pendapat yang lain, maksudnya itu gimana ya? Kok Nadanya, Pak. gimana? Tidak tahu nadanya. Tidak tahu nadanya. Oke, boleh. Apalagi yang lain? Ya, tidak asal bunyi, betul ya. Iramanya, nadanya harus sama. Coba misalnya lagu ada yang nyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Datang Immanuel nyanyi, "Aku mau cinta Yesus selamanya, aku mau cinta Yesus selamanya." Kan nggak nyambung, kasihan orang-orang yang lain sudah mau nyanyi, "Aku mau cinta Yesus." Begitu di sampingnya, "Aku mau cinta Yesus selamanya." Kan mengganggu ya itu jadinya. Itu namanya nggak benar gitu ya. Itu namanya asal bersuara. Apalagi kalau berteriak-teriak.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau gitu ya. Hanya karena ingin kedengaran kencang. Oh, kedengaran kencang suaranya, ku mau cinta Yesus selamanya. Begitu ya. Padahal orang lagi, ku mau cinta Yesus selam. Begitu di sampingnya, mau cinta Yesus. Kaget. Kenapa ini? Boleh begitu? Pak. Boleh. Tidak, Pak. Jadi tidak asal bersuara. Kencang itu boleh, tapi tidak asal-asalan berteriak. Siapa yang di sini kalau nyanyi di gereja masih suka berteriak? Tidak lagi. Jangan lagi ya. Gitu, jangan lagi. Tidak asal Mata-mata. bersuara. Oke ya, itu maksudnya dengan akal budi. Yang ketiga, nah, yang ketiga itu bernyanyi dengan pengucapan yang jelas. Wah, kata-katanya dimengerti. Isi dan tujuannya dapat dihayati. Jadi orang yang mendengar, ya orang yang mendengar kalian menyanyi itu, mereka mengerti dan mereka diberkati. Sehingga melalui nyanyian itu, mereka dapat mengerti tentang karya dan kebaikan Tuhan. Itu loh, nak. Jadi kita bernyanyi itu, kita sedang mengagungkan tentang karya dan kebaikan Tuhan. Itu dia, melalui puji-pujian. Nah, kalau kita bernyanyinya dengan baik, orang yang mendengar pun akan diberkati, mereka akan mengikuti, bahkan mereka akan mengaminkan apa yang kita nyanyikan. Karena kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, ada video-video yang kalian kirim. Oh, Bapak senang sekali dengan video-video yang kalian kirim. Menyanyi kemarin ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Yang belum kirim tetap Bapak tagih. Bapak Iya, Bang. tunggu. Yang belum kirim. Ah, itu bukan lagu ya, Bapak cuma ngomong aja. Yang belum kirim, dikirimlah. Iya, Bang. Ya, bagus. Dari Bapak bisa lihat dari cara menyanyikan, menghayati. Wah, senang Bapak ya. Jadi ternyata sudah bisa anak-anak ini menghayati lagu dan menyanyikan lagu. Walaupun mungkin, Pak, saya kan bukan artis, Pak. Saya bukan penyanyi kayak orang-orang artis. Loh, kan nggak mesti jadi artis. Nah, untuk menyanyi sungguh-sungguh itu tidak mesti jadi artis. Memangnya kalau kita mau menyanyi begini, ku mau cinta Yesus, harus jadi artis? Kan tidak. Yang penting nyanyinya tidak main-main. Itu dia. Nyanyinya tidak asal-asalan. Ada nyamuk. Ya, jadi kita belajar tentang bernyanyi. Melalui nyanyian itu kita sedang memuliakan Tuhan, menceritakan karya dan kebesaran Tuhan. Sehingga orang yang mendengar pun terberkati dan memahami tentang karya kebesaran Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, bernyanyi dengan roh. Maksudnya itu bukan masuk alam gaib, bukan ya? Jangan jin itu nanti, bukan masuk alam gaib. Maksudnya dalam roh itu terfokus hanya kepada Tuhan. Paham ya? Jadi kalau nanti Bapak bilang pilihannya apa, maksudnya penyanyi dalam roh? Oh, maksudnya kita masuk ke alam gaib. Alah, jangan. Maksudnya kita terfokus, tertuju hanya kepada Tuhan. Yang kedua, dengan akal budi, maksudnya kita mengerti syair yang kita nyanyikan, kita tahu bagaimana mengucapkannya dengan jelas suaranya. Sama seperti lagu-lagu bahasa Inggris atau lagu bahasa apapun yang kalian nyanyikan. Kan harus mengerti ya. Jangan cuma karena, ini kan lagu gereja. Memangnya kamu tahu artinya? Coba begitu ditanya artinya, lagunya malah berubah. Dia nyanyinya begini. Lagunya bahasa Inggris, tapi begitu ditanya ke kamus, dibuka dalam kamus bahasa Indonesia, artinya begini. Entah apa yang merasukimu. Kok
ada lagu gereja entah apa yang merasukimu, gitu kan. Lalu ada lagu lagi judulnya begitu dibuka di kamus, kalau bulan bisa ngomong. Loh, kok ada begini? Jadi menyanyi itu harus tahu apa arti dari lagu itu. Jangan sampai isinya kita tidak tahu tapi kita nyanyikan. Ya, begitu nak ya? Paham ya anak-anak ya? Oke. Loh Pak, ada loh lagu-lagu rohani yang berbahasa Inggris yang anak-anak, ya nggak apa-apa. Tapi kan kalian ada kamus bahasa Inggris. Sambil belajar-belajar dong terjemahkan. Oh, iya dong. Apa lagunya? Lagu bahasa Inggris? Yang lagu rohani? Hah? Twinkle, twinkle, little star. Nggak ada yang tahu. Itu bukan lagu rohani, Pak. Nah, tapi siapa tahu ada yang menyanyikan di gereja kan, disangka itu lagu rohani. Begitu maju sekolah minggu, twinkle, twinkle, little star. Loh, itu bukan lagu rohani, nah. Oke ya. Jadi harus tahu artinya supaya tahu bahwa ini lagu rohani atau bukan. Ja, Pak, tapi ada juga loh Pak, ada yang jelas-jelas bahasa Indonesia, tapi nggak tahu kalau itu lagu rohani. Contohnya apa? Ini pelangi-pelangi, alangkah indahmu, pelukismu agung. Loh, disuruh lagu gereja ke depan lagunya pelangi-pelangi. Ada lagu gereja gitu nggak ya? Bukannya lagu itu bagus, tapi tidak sedang menceritakan dalam masuk dalam pujian gereja ya. Tidak apa-apa kalau kalian mau nyanyi itu, tapi itu bukan lagu pujian gereja. Nah, anak-anak, yang Bapak maksud adalah kita harus memahami maksud dari lagu tersebut. Selanjutnya, Ya, oke. Bantu Pak Guru baca Yohanes. apa? Nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengar menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan ciptaan-ciptaannya, bahkan ikut menggapaikan isi nyanyian itu sebagai tanda setuju karena memahami isi dan maksud nyanyian itu, sehingga nyanyian dan bernyanyi dalam ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa maksud yang jelas. Oh, jadi jelas ya. Jadi kita bernyanyi menggunakan akal budi itu supaya orang lain tuh juga mampu mengerti apa yang kita nyanyikan. Dan orang bisa melihat melalui pujian itu tentang kebaikan Tuhan terhadap manusia, kebaikan Tuhan terhadap alam ciptaannya. Dengan begitu kita bisa mengaminkan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Nah, kita ketika mendengar pujian ini, kita akan terberkati. Begitu ya, bahwa dari pujian itu sedang menceritakan tentang kebesaran dan keagungan Tuhan atas ciptaannya. Tapi kalau nyanyinya juga ngasal, ya bila aku lihat bintang gemerlapan, tapi teriak-teriak, main-main. Orang yang mendengarkan ini nyanyi atau sedang marah-marah sih? Oh, pernah orang dengar nyanyi sambil marah-marah? Tidak. Coba tanya dulu mamanya. Jangan-jangan mamanya pernah sering marah-marah sambil nyanyi. Mana mungkin. Oh, mana mungkin. Ya, pasti kalau orang nyanyi itu senang ya hatinya ya. Nggak mungkin lah dia sambil marah-marah. Waduh. Atau coba tanya dulu mamanya dulu. Mama pernah marah-marah kah sambil nyanyi kah? Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi. Enggak ya, pasti lagi senang. Baik. Nah, jadi anak-anak kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, rangkumannya, ayo Bapak mau dengar
dari siapa? Revalin. Nah, Menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi. Menyanyi adalah ekspresi, doa, dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik. Demikian juga, nyanyi diciptakan dengan akal dan budi yang baik. Agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarnya ditolong memahami karya Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. wah, luar biasa ya. Jadi kita sudah belajar nih tentang bernyanyi. Oh, ternyata bernyanyi itu merupakan bagian yang paling penting dalam kebaktian Kristen. Maksudnya paling penting itu semua penting. Jadi ini paling penting, berdoa paling penting, mendengarkan firman Tuhan paling penting. Jadi semua paling penting. Jadi jadi semua paling penting. Jadi bernyanyi itu kita sedang mengagungkan Tuhan, sedang menunjukkan ekspresi kita kepada Tuhan, betapa Tuhan itu baik, Tuhan itu agung dan mulia. Dan melalui pujian itu orang lain diberkati, orang lain paham. Oleh karenanya kita bernyanyi tidak boleh asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan. Sampai di sini mengerti, nak? Ada tentang pertanyaan tentang nyanyian? Tidak ada, Pak. Nah, Ada, Pak. nyanyian itu perlu juga kita ketahui dibagi-bagi ya. Kalau dalam kebaktian ada nyanyian untuk Natal, Paskah, lalu juga ibadah gereja. dan ibadah di gereja, ada lagi dibagi lagi untuk persembahan, untuk firman Tuhan, ada ya? Lagu-lagu pujian Ada. untuk firman Tuhan, lagu-lagu pujian untuk doa berkat mau pulang. Nah, gitu ya. Ya, Masa lagu mau pulang, lagunya begini. Mari masuk, mari. Loh ini loh sudah mau pulang. Kan nggak pas gitu ya. kembali lagi ibadah. Kembali lagi dong nanti. Gitu. Jadi ada lagu-lagu yang memang sudah disesuaikan dari awal sampai akhir. Kira-kira di tempat kalian begitu nggak lagu-lagunya sudah disesuaikan belum? Sudah, Pak. Sudah. Jangan lagu mau pulang, lagunya mari masuk gerbangnya. Loh ini sudah mau pulang kok, mari masuk gerbangnya lagi dengan hati Kapan pulangnya? bersyukur. Ya enggak pulang-pulang lah. Gitu ya. Jadi sudah diatur. Baik, sampai di sini paham anak-anak materi kita? Pak. Paham. Jadi mari kita bernyanyi. Nanti Bapak akan kirim. Kalian bernyanyi. Kirim satu lagu, nyanyikan lagu itu. Lagi. Iya dong. Namanya kelas 6 tuh banyak nyanyi loh. Kan pelajarannya tentang nyanyi. Masa belajarnya tentang nyanyi, lalu yang dikirim tugasnya tentang menggambar. Kan nggak nyambung. Ya. Gaji dangdut aja, Pak. Boleh. Kan didangdutin aja. Ada. Loh, bila aku lihat bintang gemerlapan kan bisa didangdut. Bila uni hata bintang gemerlapan. Boleh didangdutin. Nggak masalah. Yang penting memuji Tuhan. Bisa? Bisa. Oke. Apa? Ya nanti kalian buat saja satu lagu. Nah, nanti Bapak kirim tugasnya ya. Nanti pilih kalian mau Panjang-panjang. mau panjang 12 ayat panjang. boleh ya. Lagu yang untuk persembahan dan lagu yang untuk mendengarkan susah. firman Tuhan. Nah, pilih lagu ini. Lagu yang untuk kita memberikan persembahan, lagu juga untuk mendengarkan firman Tuhan, dan lagu yang tentang mengucapkan keagungan, ya, syukur tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. Ada banyak itu. Nanti Bapak akan kirim di Classroom. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada saat siang hari ini. Kita berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang bernyanyi dengan akal, dengan roh, dan dengan akal budi.
Sungguh kami memuji Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Kami memuji Tuhan dengan hanya terfokus kepada Tuhan. Dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan, sehingga orang lain pun boleh diberkati melalui pujian yang kami naikkan. Berkati anak-anak ini semuanya Tuhan, tolonglah mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rindu untuk boleh melayani Tuhan melalui puji-pujian, melalui suara yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini. Tuhan Yesus Dadah. memberkati. Shalom, Bapak ambil fotonya dulu. Ya, oke. 1, 2, 3. Belum. Ini masih ada yang tersembunyi. Oke. Siapa? Aha. Iya, oke ya. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi, sebentar lagi. Bapak mau ambil ininya, covernya. Sebentar. Apa itu? Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Tuhan Yesus berkati anak-anak semua. Ya, dadah. Halo. Dadah. Sampai jumpa besok. Nah, ditonton lagi YouTube-nya itu, ditonton lagi. Ya. Pak. Oke. Salam semuanya. Dadah. Ya, dadah. Dadah. Bye-bye. Goodbye.